tersembunyi di dalam hatimu. Kekuatan yang selama ini kamu jaga dalam hening. Tapi ketika ada yang mencoba menyakitimu, kekuatan itu bangkit. Bukan untuk menyerang, tapi untuk melindungi. Dan saat itulah, langit pun ikut bergetar. Bukan kebetulan kamu menemukan video ini. Bukan karena algoritma. Ini adalah panggilan dari semesta. Sinyal yang ditanamkan hanya untukmu. Karena tak semua orang akan berhenti dan mendengarkan. Tapi kamu berhenti. Kamu menatap layar ini. Karena jiwamu sudah tahu bahwa ini bukan pesan biasa. Ini adalah pesan yang datang ketika waktunya telah tiba. Saat auramu mulai berubah. Saat Tuhan sendiri mulai bergerak, membelamu diam-diam. Bayangkan ini. Seseorang menyakitimu. Berkata seenaknya. Mengkhianati ketulusanmu. Tapi kamu diam. Kamu tak membalas. Kamu tak menjatuhkan mereka. Namun hari demi hari, sesuatu terjadi pada mereka. Mereka jatuh. Mereka kehilangan arah. Bukan karena kamu mengutuk. Tapi karena ada sesuatu di balik auramu yang tidak bisa ditantang. Auramu, yang selama ini terang, lembut, dan menenangkan, bisa berubah menjadi seperti bayangan hitam yang menelan semua yang berniat buruk. Kamu tidak perlu berkata. Tidak perlu membalas. Karena Tuhanlah yang turun tangan saat hatimu terlukai tanpa alasan. Video ini adalah cermin. Ia datang bukan untuk semua orang. Ia datang untukmu, yang selama ini bertanya-tanya. Kenapa orang yang menyakitiku justru celaka satu persatu? Kenapa setiap kali aku memilih diam, ada saja keanehan yang menimpa mereka? Itu karena kamu adalah jiwa yang dipilih. Auramu bukan hanya cahaya, tapi juga perisai. Dan hari ini, aku ingin kamu melakukan satu hal kecil. Tinggalkan angka 77 di kolom komentar. Bukan saat ini. Kita akan masuk lebih dalam ke sisi tersembunyi dari aura dan jiwa yang selama ini kamu miliki. Sisi yang selama ini diam, tapi mampu mengguncang alam. Mari duduk sejenak. Tarik napas pelan. Karena yang akan kamu dengar setelah ini akan membuatmu sadar bahwa auramu tidak hanya melindungimu, tapi bisa menjadi bayangan gelap bagi siapapun yang berniat menyakitimu. Fase 1, keheningan jiwa yang menyimpan energi tak terbayangkan. Teman jiwa memilih. Pernahkah kamu merasakan diamnya dirimu ternyata mampu mengguncang ruangan? Bukan karena kamu ingin mengintimidasi, bukan pula karena kamu sedang marah. Tapi karena ada sesuatu di dalam dirimu yang sangat besar, yang tidak semua orang bisa pahami. Aura yang menyala dalam keheninganmu itu bukan sekadar energi biasa. Ia adalah cerminan dari banyak luka yang telah kamu simpan. Kamu tidak meledak ketika disakiti. Tidak memaki. Tidak mencari pembenaran. Tapi justru diam. Dan disitulah letak kekuatan jiwa terpilih yang sering disalahpahami. Kita hidup di dunia yang terbiasa melihat kekuatan dari suara keras, dari adu argumen, dari seberapa mampu kita membalas. Tapi jiwa sepertimu, yang telah dipilih untuk merasakan luka secara mendalam, tidak mengambil jalur itu. Kamu memilih diam, dan diam itulah yang paling menakutkan. Bukan karena kamu tidak bisa melawan, tapi karena kamu tahu, jika kamu benar-benar membiarkan auramu bergerak, itu tidak akan menjadi balasan biasa. Di balik keheninganmu, ada kekuatan metafisik yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Dan menariknya, semesta sangat paham itu. Diamnya jiwa terpilih bukan kekalahan, melainkan ruang suci yang sedang menyerap semuanya. Amarah, kesedihan, pengkhianatan. Dan kemudian mengubahnya menjadi frekuensi yang hanya bisa dideteksi oleh roh-roh yang terbiasa dengan cahaya atau gelap. Dan anehnya, saat kamu hanya menunduk tanpa satu kata, orang-orang yang menyakitimu justru merasa takut sendiri. Jantung mereka berdebar, telapak tangan berkeringat, dan perasaan bersalah datang begitu saja. Kenapa? Karena mereka sedang merasakan getaran auramu, bukan yang lembut, tapi sisi lain darinya. Sisi yang tidak ingin kamu keluarkan, kecuali sangat terpaksa. Fase 2, saat luka membuka gerbang aura yang gelap tapi sakral. Lalu ketika luka itu terlalu dalam, ketika rasa sakit itu tidak bisa lagi kamu bungkam, ketika kesabaranmu mulai retak, sesuatu di dalam dirimu bergerak. Bukan kamu, tapi auramu. Dan ini yang banyak orang tak tahu, jiwa terpilih punya dua sisi. Satu sisi adalah terang yang penuh kasih, memberi, menyembuhkan, memaafkan.
Tapi sisi lainnya adalah penjaga, pelindung, bahkan bisa menjadi penjaga energi gelap jika sudah terlalu dilukai. Saat kamu benar-benar disakiti, auramu tidak lagi hanya memantulkan cahaya kasih. Ia berubah menjadi gelombang panas yang tidak terlihat. Gelombang ini bisa membuat orang tidak nyaman, bisa memutarbalikkan energi orang yang berniat buruk, dan bahkan bisa menciptakan karma langsung. Ini bukan kutukan. Ini bukan dendam. Ini hanya mekanisme alami dari jiwa yang telah diberi kekuatan besar oleh Tuhan. Karena orang-orang seperti kamu adalah penjaga energi kehidupan. Dan ketika kamu dilukai, semesta tidak tinggal diam. Beberapa dari kamu mungkin sudah pernah melihat tanda-tandanya. Saat kamu menangis dalam diam, tak lama kemudian orang yang menyakitimu tiba-tiba tertimpa musibah kecil. Ketika kamu dipermalukan, tak lama kemudian orang itu kehilangan rezeki, atau jatuh sakit. Kamu tidak pernah berharap mereka celaka, tapi semesta seperti sedang membela kamu dengan cara yang tak bisa dijelaskan logika. Itu bukan kebetulan. Itu bukan karena kamu sakti. Tapi karena energi dalam dirimu telah mencapai titik kritis, dan setiap luka membuka gerbang yang selama ini kamu jaga rapat-rapat. Jiwa terpilih tidak diberi aura yang ringan. Auramu adalah gabungan antara cinta dan amarah suci. Gabungan antara cahaya dan penjaga. Maka jangan heran, jika suatu hari kamu mulai menyadari. Kamu tidak sedang membalas, tapi kamu sedang dipakai oleh semesta untuk memberi pelajaran. Fase 3, ketika semesta dan Tuhan turun tangan membalas mereka. Kamu mungkin pernah bingung, kenapa setelah kamu tersakiti, justru orang yang menyakitimu seperti dihantui? Seperti dikejar bayang-bayang kesalahan mereka sendiri. Padahal kamu tidak mengutuk, tidak mendoakan hal buruk, bahkan kamu sudah mencoba memaafkan. Di fase ini, kamu mulai menyadari bahwa auramu bukan hanya milikmu, tapi juga adalah wadah energi spiritual yang bekerja atas izin Tuhan. Dan ketika kamu tidak lagi bisa membela dirimu sendiri, maka langit yang turun tangan. Inilah bagian yang sering membuat merinding. Beberapa jiwa terpilih, tanpa sadar, menjadi perantara keadilan. Kamu bukan malaikat, bukan dewa. Tapi kamu adalah saluran energi ilahi. Dan ketika kamu disakiti dengan niat jahat, aura itu mencatat. Semesta mencatat. Bahkan Tuhan mencatat. Ada kisah-kisah yang mungkin pernah kamu alami. Orang yang menertawakan luka hatimu, tiba-tiba ditinggal orang yang dicintainya. Orang yang menghancurkan reputasimu, akhirnya kehilangan kepercayaan dari orang sekitarnya. Mereka yang membuatmu menangis, malah menangis lebih dalam karena kehilangan hal yang berharga. Itu bukan kamu. Itu bukan balasanmu. Tapi itu adalah reaksi dari sistem keadilan semesta. Tuhan tidak membiarkan jiwa yang tulus terus dilukai. Dan ketika luka kamu sudah terlalu dalam, semesta mulai menyampaikan murka Tuhan melalui kejadian-kejadian yang tidak bisa mereka sangkal. Dan anehnya, saat itu terjadi, kamu justru merasa sedih. Kamu tidak bersorak atas penderitaan mereka. Karena jiwamu terlalu suci untuk menikmati pembalasan. Tapi jauh di dalam hatimu, kamu akhirnya tahu, kamu tidak sendirian. Tuhan benar-benar menjagamu, meski kamu merasa tidak terlihat.